أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hati-hati, yang dimaksud dengan berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh ini bukan berarti melegalkan antum untuk berpacaran antara laki-laki dan perempuan. Tapi konteks ini adalah antara saudara yang satu muhrim ataupun suami istri. Apabila suaminya sakit, maka istrinya pun tidak bisa tidur, dia akan senantiasa menjaga suaminya. Begitupun apabila antum seorang anak sakit, maka orang tua antum ikut merasakan sakit yang antum rasakan, hingga mereka tidak mampu memejamkan mata untuk tidur karena menjaga antum. Jadi jangan antum salah artikan hadis ini. Ini bukan melegalkan berpacaran antara laki-laki dan perempuan, apalagi perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah bertemukan kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat SMP kelas 7. Salawat beriring salam terbawa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik anak Ustaz, sebagaimana biasa, walaupun proses pembelajaran kita melalui daring, akan tetapi kita tetap diawali dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat mudah kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Baik anak Ustaz, kemarin kita di bab yang ke-6 sudah membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemarin Ustaz disampaikan bahwa hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu ataupun yang telah berjasa kepada kita. Itu adalah hormat. Sedangkan patuh adalah sikap dan siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Sedangkan orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Adapun guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah ataupun guru formal ataupun di lembaga non formal seperti pesantren, panti asuhan, tempat les, TPA, dan lain-lain. Itu adalah pengertian dari guru
yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik kan Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini masih di bab ke-6. Pembahasannya adalah tentang rasa empati. Empati adalah sikap ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Secara singkat, empati adalah kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Apabila orang lain terkena musibah, maka kita bantu semampunya. Tidak mampu membantu dengan materi, maka kita bantu dengan memberikan motivasi. Tidak mampu pula memberikan motivasi, maka kita bantu melalui tenaga kita. Itu adalah empati. Di dalam Islam, empati ini di dalam surat Al-Imran, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang pertama, berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus patuh, tunduk dan taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah banyak merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Lalu bagaimana cara kita empati kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat yang banyak, yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita? Caranya dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain hablum minallah, hablum minan nas. Berhubungan baik sesama manusia. Nah, yang akan kita bahas adalah berhubungan baik sesama manusia. Anin Nu'man bana bisirri yakhtubu yaqulu. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, wa tarahumihim, cinta mencintai, wa ta'atufihim masalul jasad, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Idastaka minhu syai'un, apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit. Tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma, dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap empati yang dirasakan oleh muslim satu dengan muslim yang lainnya, apabila dia memberikan kasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih, ibarat suatu tubuh. Apabila tubuh ini
apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Hati-hati, yang dimaksud dengan berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh ini bukan berarti melegalkan antum untuk berpacaran antara laki-laki dan perempuan. Tapi konteks ini adalah antara saudara yang satu muhrim ataupun suami istri. Apabila suaminya sakit, maka istrinya pun tidak bisa tidur, dia akan senantiasa menjaga suaminya. Begitupun apabila antum seorang anak sakit, maka orang tua antum ikut merasakan sakit yang antum rasakan, hingga mereka tidak mampu memejamkan mata untuk tidur karena menjaga antum. Jadi jangan antum salah artikan hadis ini. Ini bukan melegalkan berpacaran antara laki-laki dan perempuan, apalagi perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibarat dalam hadis ini adalah ketika antum seorang anak sakit, lalu ibu dan ayah antum merasakan sakit yang antum merasakan. Ketika antum tidak tidur, orang tua antum pun tidak tidur. Ketika antum merasa sakit, orang tua pun seakan-akan merasa sakit yang antum rasakan. Begitulah hubungan baik antara satu dengan yang lainnya yang tetap di dalam koridor syariat Islam. Lalu bagaimana cara mengasah rasa empati di dalam diri kita ini? Yang pertama, rekam semua emosi pribadi. Artinya, kita senantiasa mengingat-ingat pengalaman yang kita alami. Ini penting untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa. Jika ada orang lain yang sakit, maksudnya, maka flashback kembali ketika antum sakit yang sama bagaimana rasanya, sehingga akan menimbulkan rasa empati antum terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua antum dan keluarga antum. Lalu yang kedua, untuk mengasah rasa empati dalam diri kita, perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Hal ini akan memberikan efek yang bagus untuk diri kita. Kita dapat mampu menghilangkan subjektivitas dalam diri kita. Artinya, kita tidak hanya menilai diri kita sendiri. Mentang-mentang kita senang, kita tidak melihat orang lain yang kesusahan, sehingga tidak ada rasa empati diri kita kepada orang lain. Makanya, ketika kita sakit, antum lihatlah di rumah sakit, begitu banyak orang yang sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga antum timbul rasa empati antum kepada orang yang sakit untuk membantunya, dan antum pun bisa mensyukuri atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada antum. Itu maksud agar antum bisa memperhatikan lingkungan luar. Yang ketiga, mendengarkan curahan orang lain. Mau mendengarkan cerita pengalaman sedih orang lain akan membawa kita ikut merasakannya dan menimbulkan keinginan untuk memahami masalah dan membantu memberikan solusi pemecahannya. Jadi ketika ada teman-teman antum curhat tentang masalah-masalah yang dihadapinya, antum dengarkan, antum berikan dukungan, antum bantu jika mampu, antum berikan solusi jika antum memiliki solusi yang tepat.
dengan cara mendengarkan curahan orang lain ketika dilanda musibah, dilanda permasalahan. Insya Allah kita akan tergugah untuk merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita empati kepada dia. Yang keempat, membayangkan jika sesuatu yang menimpa orang lain menimpa diri kita, maka kita harus melihat apa yang orang lain rasakan, sehingga kita timbul rasa empati diri kita untuk membantu dan memberikan solusi jalan keluar dalam setiap permasalahan yang orang lain hadapi. Yang kelima, agar rasa empati di dalam diri kita itu adalah memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, akan meningkatkan rasa empati. Jadi kalau mampu dan kalau bisa, ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain itu jangan dititip, kita langsung sendiri yang menyampaikannya, agar rasa empati kita itu terus terpupuk dengan melihat keadaan orang yang kita bantu. Akan tetapi kalau kita membantu orang lain dengan cara dititip, mungkin tidak berpengaruh meningkatkan rasa empati kepada diri kita. Jadi yang kelima ini, kalau bisa dan sebaiknya, jika tidak bisa dan karena ada kondisi dan situasi tertentu, maka kita harus tetap membantu mereka agar rasa empati dalam diri kita timbul. Ana Ustaz rahimakumullah, setelah timbulnya rasa empati, tentu ada hikmah yang akan kita ambil dari rasa empati yang kita berikan kepada orang lain. Yang pertama, hikmahnya adalah menghilangkan sikap egois yang ada dalam diri kita. Seorang yang memiliki sikap empati yang tinggi akan menghilangkan rasa mementingkan kepentingan diri sendiri. Penting untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal yang serupa. Yang kedua, manfaat dari sikap empati adalah menghilangkan kesombongan. Seorang yang berempati akan dapat melihat jauh apa akibat yang mungkin akan timbul suatu kejadian, sehingga ia akan mampu berpikir dan bertindak sesuai kebenaran, sekaligus akan muncul rasa rendah hati. Karena sombong itulah tinggi hati, kebalikannya dia akan muncul rendah hati kita. Tidak merasa dia hebat, tidak merasa dia sehat, tidak merasa dia memiliki kekuasaan, tidak merasa lebih daripada orang lain, karena ternyata ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Karena ternyata dari kesehatan yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Jadi mengembangkan kemampuan evaluasi diri dan kontrol diri kita. Dengan kemampuan berempati kepada orang lain, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dengan baik dan akan bersikap hati-hati dalam bertindak. Ana rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, bil khusus Ustadz sendiri dan juga antum semuanya dan semua yang menyimak video tentang sifat empati ini, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu peduli kepada orang lain,
Karena di dalam hadis lain bahwasannya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ada yang kena bencana, kita yang tidak empati, maka mereka akan kuat. Ada yang sakit, kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita empati kepada yang sakit, dan rasa sakit yang mereka rasakan pun tidak begitu berat. Akhirnya dengan rasa sakit yang Allah berikan menjadi kuat. Dengan musibah yang Allah turunkan, mereka pun tidak tenggelam dalam kesedihan karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'ah. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa lebih peduli terhadap orang lain, dan insya Allah jika kita peduli terhadap orang lain pun akan peduli kepada kita. Karena dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita menanam kebaikan walaupun sebesar biji zarah pun akan Allah balas dengan kebaikan. Artinya kalau kita membuat kebaikan kepada orang lain pun akan membalas dengan kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita menanam yang kejahatan, yang buruk walaupun sebesar buah zarah pun, maka akan kita tuai keburukan yang kita lakukan tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang salah itu datangnya dari Ustaz sendiri, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.